Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita sudah memasuki di pertengahan di bulan Rajab ini. Kunci dari perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tercapainya puncak kesadaran setiap manusia yang memang harus mengetahui dirinya, mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Dan dia tahu potensi-potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Maka dalam hal ini kita melihat bagaimana tasawuf yang dibingkai dengan jalannya thariqah adalah ilmu yang mempelajari tentang spiritualitas dan moralitas dalam Islam. Ada tahapan-tahapan yang luar biasa dalam tasawuf. Yang pertama, tahapan awal bila orang belajar tasawuf dengan jalannya thariqah, yaitu pertama taubat. Apa itu taubat? Pengakuan dosa. Mengakui dan menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, taubatan nasuha. Menyesali atas dosa yang diperbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya. Tahapan berikutnya adalah awwabin. Setelah dia menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah semua manusia yang ingin mendapatkan kesuciannya. Maka awabin dikatakan orang-orang yang sudah kembali. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Dalam tahapan-tahapan awal itu Allah berikan tahapan tentang pembentukan jiwa, pembentukan diri. Yang pertama ada tazkiyatun nufus, yaitu pembersihan jiwa, membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk. Yang kedua, takwa, menghindari dosa dan mengerjakan perintah Allah. Takwa di sini bukan takut dengan bini tua, kalau hanya bininya satu. Takwa di sini betul-betul menghindari dosa dan mengerjakan perintah Allah. Tahapan pembentukan diri yang ketiga adalah waro atau wiroi, menghindari hal-hal yang syubhat dan meragukan. Dalam bahasanya hati-hati dalam segala perbuatan. Dan yang keempat adalah menghindari keserakahan dan keinginan dunia. Maksudnya bukan tidak perlu dunia, tapi dunia itu diperlukan sebagaimana diperlukannya bagian-bagian yang diperlukan dalam diri kita. Syekh Jalaluddin Arumi mengatakan, sudah banyak orang bisa menafkahkan raganya, badannya, tapi mereka belum bisa menafkahkan ruhnya. Mereka bisa berhias dengan nama raganya, tapi mereka belum bisa berhias dengan ruhnya. Ini menandakan bahwasannya masih banyak kecenderungan manusia yang mencintai sesuatu yang fana, dia lupa kepada yang bako, yang kekal. Yang fana, dia berlomba-lomba untuk memenuhi hasratnya, baik pakaiannya, baik rumahnya, baik kendaraannya. Dia perlu yang lebih luar biasa untuk apa? Untuk kebutuhan hasrat daripada raganya. Sedangkan ruhnya itu kosong. Maka dalam hal ini, dalam toriko ini diajarkan bagaimana kita diajarkan bukan tidak mencintai dunia, cintailah dunia. Tapi jangan lupa, engkau akan menuju kepada akhirat. Maka engkau harus bisa menjaga duniamu dan bisa menjaga namanya ruhmu. Kalau kata Pak Hakim Abah Anom mengatakan, tidak bisa manusia mencintai 50% dunia, 50% akhirat. Itu tidak akan bisa. Paling tidak
10% untuk dunia, 90% untuk akhir. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Tahapan-tahapan setelah ada penyucian, pengenalan jati diri, masuk kepada tahapan spiritual. Yang di sini ada sifat ma'rifah, yaitu pengenalan mengenal Allah Azza wa Jalla beserta sifat-sifatnya. Surga itu masuk kepada tahapan mahabbah. Apa itu mahabbah? Yaitu cinta. Mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Mencintai sesama muslim yang senantiasa mereka belajar untuk bertakwa kepada Allah. Tahapan yang ketiga, tahapan spiritual adalah tahapan daripada tawakal. Tawakal adalah mengendalikan diri, hanya berserah diri kepada Allah. Dia tidak menjadikan standar apapun, kecuali hanya Allah yang bisa memberikan semuanya. Manusia hanya salurannya, dan hakikatnya Allah yang mencukupi diri. Tahapan spiritual yang keempat adalah spiritual tentang ridha. Di sini di dalam kitab Fadhailus Zuhur dikatakan ridha Allah, ridwanullah setelah mendapatkan keridhaan Allah. Apa keridhaan Allah? Laqad, yang dikatakan dalam situ, siapa yang berjanji di bawah pohon maka sesungguhnya mereka mendapatkan keridhaan Allah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang telah berjanji di bawah pohon. Maka itulah puncak spiritual untuk kita. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Saya akan menyampaikan, yaitu dalam tahapan spiritual, yaitu tentang tawakal. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang dikarang oleh Syekh Abu Laid As-Samarqand, yang meriwayatkan sanadnya dari Habib Salim Abu Ja'di, Nabi Isa di dalam nasihatnya berkata, jangan kau simpan makanan esok hari, karena esok hari ada rezeki tertentu. Cobalah perhatikan, semut siapa yang memberikan rezekinya? Jika kau katakan bahwa semut perutnya kecil, lalu lihatlah burung, ia bersayap, dan perhatikan pula hewan-hewan berbadan besar dan gemuk. Di sini dikatakan bahwasannya kalau ada makanan yang tersimpan di dalam rumah kita, di dalam diri kita, maka keluarkanlah. Karena Allah akan memberikan rezeki kepada kita yang kita tidak tahu. Yang seharusnya makanan itu untuk orang-orang yang kita harus berikan, tetapi karena tertahan dengan nafsu syahwat kita, makanan itu masuk ke dalam kulkas, masuk ke dalam apapun, hingga kita terlupa bahwa makanan itu seyogyanya adalah bagian untuk orang lain. Abu Mizat dari Sayyidina Umar berkata, aku tidak peduli tentang keadaanku sewaktu pagi, bergembira atau susah, karena aku tidak tahu persis mana yang lebih baik bagiku, senang ataupun susah. Ini menandakan bahwasannya seseorang yang bertawakal tidak berpikir macam-macam. Apapun yang Allah berikan, berserah diri hanya kepada Allah. Allah yang mencukupi semuanya. Allahumma ya kafiyal Muhammad. Allah yang mencukupi segala apapun yang Allah berikan kepada manusia. Tidak akan berlebih, tidak akan berkurang. Sesuai dengan kadar-kadar makhluk Allah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Nabi SAW bersabda, orang yang menghendaki jadi manusia terkuat, berserahlah kepada Allah. Dan orang yang menghendaki jadi manusia paling mulia, bertakwalah kepadanya. Dan yang menghadapi jadi orang paling kaya, mantapkanlah atas jaminan Allah melebihi kekayaan yang telah dipegangnya, harta yang telah ada. Di sini Allah sudah bisa memantapkan, menghendaki kita menjadi orang yang paling kaya. Tapi mantapkanlah jaminan Allah. Maksudnya, seseorang yang sudah diberikan kecukupan oleh Allah, dia harus bisa menafkahkan sebagian yang diberikan oleh Allah. Karena kecukupan kita hanya sebatas masuk dari mulut ini sampai ke tenggorokan dan kenyang di perut. Selebihnya kita tidak mau apa-apa lagi. Adapun makanan-makanan yang enak, makanan yang lezat yang kita senangi, sebatas sampai kuat perut ini, tidak mampu kita makan semuanya. Maka di situ menjadikan kita bahwasannya apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Nasihat Nabi Daud kepada putranya Sulaiman. Hai putraku, bukti seseorang takwa itu ada tiga. Yaitu bertawakal secara baik dalam menempuh sesuatu yang belum tercapai. Yang kedua, lega hati terhadap apa yang telah terlaksana yang sudah terjadi pada dirinya. Yang ketiga, sabar dengan lepasnya sesuatu yang telah diraih dipegang oleh tangan. Hatim Al-Asom mendapatkan perkataan dari Abu Mu'ti Balkhi. Betulkah engkau berjalan di hutan tanpa bekal, semata hanya bertawakal? Maka jawab Imam Hatim Al-Asom, tidak. Aku bepergian jauh pasti berbekal. Lalu apa bekalnya? Jawabnya, 4 perkara bekalku. Apa yang dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asom? Satu, aku yakin bahwa dunia seisinya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dunia ini milik Allah Azza wa Jalla, baik yang di atas langit, di dalam bumi, dan di seluruh antero jagat raya ini adalah milik Allah. Yang kedua, semua makhluk adalah hambanya. Yang ketiga, segala usaha atau ikhtiar atau bekerja adalah semata hanya faktor penyebab saja. Sedangkan rezeki ada di tangan Allah. Dan yang keempat, aku yakin bahwa ketentuan pasti berlaku bagi setiap makhluk. Ini menandakan seseorang yang bertawakal menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Manusia hanya berikhtiar. Secara hakikatnya, semua sudah diberikan, disediakan oleh Allah untuk makhluknya. Maka oleh Syekh Abu Mu'ti, itulah bekal yang baik. Karena bekalmu itu sanggup menempuh perjalanan yang sangat jauh, yakni akhirat. Maka tiada artinya jika hanya perjalanan di atas bumi dunia saja. Kita diajarkan oleh guru agung kita untuk bertawakal. Bukan semata-mata kita di atas bumi ini banyak berbuat maksiat. Tapi sesungguhnya bumi ini senang dengan orang-orang yang sudah mengamalkan kalimat ini, mengingat namanya. Bangsa Abaos mengatakan, bumi rindu kepada orang-orang yang sudah berbaiat, yang sudah mengamalkan kalimat ini. Bumi senang, bumi berbahagia. Maka di tempat manapun tidak ada petaka, tidak ada bencana. Karena apa? Pengajian yang kita lakukan
apa yang kita lakukan adalah menancapkan benih-benih tauhid ke dalam bumi-bumi yang kita cintai, memasukkan bibit-bibit di dalam bumi ini, bumi yang hanya ada dalam diri manusia, karena sejatinya dunia ini, alam ini itu bersinergi dengan manusia. Bila manusia itu tidak mempunyai rasa dengan keadaannya, maka jagat raya pun akan merasakannya. Maka seseorang yang sudah ditanamkan kalimat ini luar biasa. Bukan hanya bisa menenteramkan bumi, tapi bisa memberikan maslahat kepada orang-orang yang senantiasa ada di sekitar kita. Tapi lupa kepada Allah, Allah melihat kita karena kita selalu bersama dengan namanya. Imam Ash-Shakik dalam nasihatnya mengatakan, camkan dan pelihara tiga perkara, yaitu satu, berbaktilah kepada Allah, pasti dia akan mengokohkan kamu. Berbakti kepada Allah bukan hanya sekedar kata-kata saja, tapi dibuktikan dengan kenyataannya. Banyak yang berkata, orang-orang yang beriman, beribadah, saya sholat, saya udah beribadah, tapi hidup ini masih susah-susah saja. Pikiran masih tidak benar. Tapi apa yang dikatakannya? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi dia lupa di belakangnya. Wala zikrullahi akbar. Zikir itu lebih besar. Maka siapa orang yang sholat, hanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi dia sesungguhnya perbuatan keji dan munkar bila mana dia berzikir kepada Allah yang maha besar. Yang kedua, tentang perangilah musuhnya. Pasti Allah membantu kamu. Maksudnya musuh-musuh Allah minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia, dari sifat-sifatnya yang merusak sendi-sendi daripada kehidupan manusia di jagat raya ini. Yang ketiga dan terakhir, yakinlah dengan mantap atas janji-janji Allah. Pasti ia mendatangkannya kepadamu. Apapun yang sudah disabdakan oleh Allah melalui guru agung kita, kita akan menerimanya itu semua. Bukan hanya kata-kata kosong yang belaka, tapi sesungguhnya kita dengan berpegang teguh dengan tali agama Allah, wa ta'simu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, maka jangan berpecah belah. Peganglah tali Allah. Tali Allah adalah Syekh Mursyid yang membawa kita sampai ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.